sorry. Iya, sorry, barangkali ada yang pernah dengar enggak ada orang tua sakit agak lama, agak parah, kemudian ngundang orang masjid suruh baca Yasin. Pernah dengar ya? Biar apa? Lho kan cepet toh. Sakjane nak pengen cepet tuh aja surat Yasin, tali. Ya kan? Set ngono lho. Sok tak kawula di. Enggak kan? Tapi maaf, anak-anak merasa soleh, merasa hebat ketika membaca ke Yasin, kemudian bapaknya atau ibunya meninggal, ketoknya legone rak karuan. Padahal itu jandra genah banget itu ada. Ya kan? Kenapa? Lihat, sekritis apapun anak, dokter sudah angkat tangan, rumah sakit menolak, ibunya tetap berdoa, ya Allah sembuhkan anakku ya Allah. Tapi maaf ibu, waktu pengen dulu langsung mudahkanlah. Iya kan begitu. Oh iya. Maaf ini biar jelas supaya nanti bersikap kepada orang tua, pada mertua itu benar. Anak-anak itu, kita itu tinggal di rumah orang tua bertahun-tahun nyamannya luar biasa. Nanti lihat mertua tinggal di rumah anaknya baru seminggu wis ora betah. Iya, pengen balik wae. Wong mana sing dadi mantu ra genah bola-bali nimbak sendok. Glorang. Iki mertua kroso banget. Ya Allah, sakitnya tuh di sini. Loro-loro dia kan begitu. Pulang. Iya, begitu. Anak-anak maaf mengakui rumah orang tuanya sebagai rumahnya sendiri. Mulai sekolah, mulai dolan, mulai kuliah, ya kan takone mamun dibakui. Sing diting omahe wong tua. Tapi apa ada orang tua berani mengakui rumah anaknya? Enggak ada. Orang tua enggak ada yang berani mengakui rumah anaknya. Rumahnya mana Bapak? Saya Solo Mas. Kok di sini ikut anak saya. Coba. Orang tua itu begitu itu. Nanti maaf ketika anaknya ada masalah kuliah rampungnya kerja Jakarta di PHK pulang kemudian bersama istri sampai ribut, iya kan? Lebaran pulang suami istri pulang hanya bawa roti sak blek karo sirup sak botol, iya kan? Kok banggane rak karuan dibungkus api rak karuan. Neng begitu balik Jakarta pite ibu digowo, ya kan sepedanya anak digowo kabeh. Sampai bapaknya batin, ya Allah rampoknya mulai ya Allah. Jangan begitu. Orang tua kadang-kadang begitu coba. Ketika anaknya ada masalah, anaknya pulang ke rumah orang tuanya, tetangga pada tanya, ini yang mungkin terjadi. Loh Bu, anaknya di Semarang lagi ya? Ibu kita itu jawabnya luar biasa. Iya Bu, nah kok di Semarang lagi? Iya saya sudah tua, nggak ada temennya. Alhamdulillah anak saya yang laki-laki ini pinter, mau jadi satu lagi dengan saya, mau nemani saya, padahal saya sudah tua. Loh itu ibu itu padahal itu karena PHK, karena ribut dengan istrinya, geger, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya nutupinya luar biasa. Tapi kadang-kadang maaf, anak-anak muda ditanya, loh Bu, mertua masih di sini dong? Lah ya kuwi betahe rak karuan. Langsung tenan ra mulai-mulai. Iya, ora iso bebas lho, macam-macam gitu. Banyak yang begini ini, maka kemudian pahami. Ya, jangan sampai terjadi begitu, maka jangan kayak jago, jangan kayak puyuh, kalau bisa kayak burung dara, burung merpati. Tetapi supaya bisa kayak burung merpati, lihat keluarga itu. Maaf, orang-orang tua itu ada yang bangun rumahnya kayak terminal, ada yang bangun rumahnya kayak pasar, ada yang bangun rumahnya kayak masjid. Nanti lihat tipe mertua kita, tipe orang tua kita rumahnya kayak apa. Ada yang kayak terminal, terminal itu besar, ya kan? Lihat Terboyo, Mangkang, Penggaron, mana lagi kan besar semua, terminal besar-besar. Tapi rata-rata bis nggak betah, nggak nyaman di dalam terminal. Masuk sebentar, keluar lagi. Bahkan ada bis yang tidak mau masuk terminal, ngetem di luar. Ya kan? Nah kalau kemudian keluarga kayak begini suasananya, ya kan? Dora betah neng jero omah, hawanya pengen neng jobo, hawanya pengen keluar, bahkan senengnya neng pos. Itu ada tanda-tanda rumah sudah kayak terminal besar, tapi kemudian orang yang di dalamnya nggak merasa nyaman. Ya, begitu. Jarang kan terminal ngomong, sekali ngomong tukaran rebutan penumpang. Ya kan? Sama kalau di rumah kok meneng kabeh, anteng kabeh delok TV bareng. Begitu ngomong tukaran rebutan remote.
bal-balan wae, bal-balan piye tinju wae. Daripada geger tinju dhewe yo, ngono. Ya kan kacauan begitu. Tapi kan ada, maaf barangkali di rumah Anda ngalami ini, tolong barangkali menjadi catatan. Karena di rumah TV-nya satu, ribut bertengkar, lalu kemudian akibatnya apa? Mengambil solusi, mengambil jalan pintas. Akhirnya tiap kamar diberi TV, akibatnya semakin tidak ada komunikasi. Mulai sekolah langsung mlebu kamar, karena di dalam ada TV sendiri. Metu gen jiko sego, go mlebu meneh. Ya kan? Angangok biru mateng tutup meneh. Belang meneh, mateng jiko mlebu kamar meneh. Kalau kita biarkan lama-lama betul-betul kayak terminal. Nanti menumpuk-numpuk masalah. Yang kedua ada yang kayak pasar. Pasar itu adalah salah satu tempat yang kemudian dianggap kurang aman selain terminal. Jadi kalau ada orang tua, bapak atau ibu, dompetnya ketinggalan di rumah kok ketakutan, berarti rumahnya mirip terminal atau mirip pasar. Waduh, dompetku beri belai, ini nak konangan bawah. Berarti kan ada masalah kan gitu. HP-nya ketinggalan ketakutan, waduh, lah urung tak kunci, buka kabeh, ngerti kabeh. Berarti ada masalah. Nah, kan kita lihat bagaimana model komunikasinya. Pasar itu tempat transaksi. Yang dipikir badi, kalau perlu ngapusi, itu pasar. Baik pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar modern kan begitu, buayanya diskon 70% plus 40%. Ada orang yang aneh. Nah, ini kan gaya pemasaran kan begitu. Diskon 60%. Yang satu jualan beli satu dapat dua. Tinggi mana diskonnya? Tinggi yang 60% toh. Tapi orang terjebak beli satu dapat dua. Padahal itu hanya 50%. Orang sering dihapusin begitu. Beli satu dapat dua itu berarti diskonnya hanya 50%. Tapi kalau diskon 60% itu mikirnya tetap itu jidok masalahnya. Ya itu yang kemudian kadang-kadang kita ditipu di permainan-permainan begitu. Yang tradisional apalagi yang ditumpuk-tumpuk di atas bagus, bawahnya nggak beres. Sampai ada orang jualan salak dipaidu karo apa nama pembeli. Ya mungkin pernah dengar berita itu kan. Salak manis, salak manis, salak manis. Ya kan kemudian bakul penjualnya mulai salak saupil-upil. Mbak, namun segenah mbak. Kowe iki ayu upilmu sak salah-salah. Ya kan begitu. Lho Pak, nak ngomong segenah, lho kok yang genah tau mbak? Dari asal aku sak upil-upil, berarti upilmu sak salah-salah. Kan logis toh mbak? Ini bermain kata-kata kan akhirnya. Iya, wong pasar kan begitu, akhirnya ya Allah, do salah dinyek terus. Akhirnya dia ganti jualan semangka. Semangka manis, merah manis, harga 5.000 1 kilo. Ada ibu-ibu yang beli satu semangka, kemudian gue mulai tekan dalam tibu, pecah biar buka ternyata putih. Marah kembali di bakul, Pak, kowe bakul pasar ngapusi meneh. Lah napa? Jare abang jebul putih. Ya Allah, Mbak, menungso tiba pucet. Ya. Semangkaku abang kok tibake ya pucet. Jadi putih. Loh ini kan jawaban cerdas kan begitu. Ya betul. Semangka aslinya abang Mbak, mergo mbok tibake pucet. Jadinya putih. Akhirnya pindah pasar meneh, dia akhirnya jualan mangga manis. Ana wong tuku sekilo, kemudian pulang dipangan kecut balik meneh. Ya Allah Pak, tukang ngapusi meneh. Dari ini manis lho pahit. Mbak kowe tuku piro Mbak? Sekilo. Aku lho Mbak, sak truk e pahit kabeh. Aku meneng kok Mbak. Ora ribut to. Aku ya pulaan ya tuku aku. Aku kok ribut sekilo geger aku sak truk lho. Ora apa-apa. Itu betul loh. Itu namanya orang cerdas sendiri. Wah akhirnya jengkel dodolan apa saja nggak laku, akhirnya nekat dia jadi tukang beca. Nah, kan tukang beca ini Simpang 5 itu kan. Oh, Simpang 5 tongkrong ano Pak, RRI bro Pak. 10.000. Ya Allah Pak. Cedak ono ketok 10.000 2.000 ya Pak. Mbak nopo langit ketok Mbak. Sayuta wegah. Cerdas banget itu luar biasa.
Akhirnya sepakat, iya mbak, 3.000 ya. Ya wes lah, 3.000 daripada ribut aku ya untuk tarikan. Numpak tubuh ke Sembang 5 mupeng miring-miring. Pak segini hati-hati loh pak. Alah, 3.000 dulu selamat. Tidak kan? 3.000 jaluk. Aneh-aneh. Tetap mari saya balik. Jadi jangan sampai kemudian kita seperti di pasar. Kalau maaf nanti Anda sebagai istri punya hutang suami tidak tahu, itu sudah namanya pasar. Ya kan? So, nabi mengkawai bujuku ning omah berarti pasar. Menyembunyikan sesuatu kepada suami. Atau suami, maaf, sampai kartu ATM-nya nomor PIN-nya istri nggak tahu. Itu sama namanya nggak kayak pasar, tumpet-tumpet ke. Lo kalau maaf nomor PIN-nya istrinya nggak tahu berarti kan nggak percaya kepada istri kan. Lo saya itu maaf ATM tak kayak bojoku. Nomor PIN tak kayak gini, main bontek kira apa-apa. Lo berani sih. Entek kan begitu nah. Ya artinya apa? Belajar percaya kan, saling percaya itu yang perlu ditumbuhkan. Makanya kemudian ojo saling ngapusi. Maka ketika ada seorang suami pelit, istri kan boleh ngambil haknya dia sebagai istri kan boleh ambil. Tapi jangan kemudian kan sampai ono wong lanang duit wedok. Ya pernah dengar itu? Hati-hati, tidak usah ada duit lanang duit wedok. Saya pernah tanya, ono lanang wedok maksudnya piye? Duit wedok ki gaji, Pak. Lah duit lanang golek-golek dhewe, Pak. Lah kono duit lanang barang wah bojoku ngeri, Pak. Tak ngumpet ke sore sepatu weruh. Lha iki bojo apa maling? Iya. Wadah yang sampai suami itu ngumpet ke duit ning kantong jas. Kantong jas kan ada kantong dalam itu. Tumpetke ning kono satu dua sok tumpetke ning kono. Iya kan gerak konangan begitu. Dan itu berlaku kemudian istrinya wong tukang operasi yang ngerti. Takoni ngene, Mas ki duit apa meneh? Kowe nemu nang ndi? Kantong jas sing jero. Oh, kuwi duit sial. Maksudnya piye? Wis ngumpet ki weruh. Ora sial banget kuwi jenenge. Iya. Iya, makanya kemudian iya, kalau sudah gayanya begini, ini ceklah, dilihat aja. Berarti orang tua model begini, terus sudah model kayak pasar. Maka mestinya yang dibangun harus kayak bangun masjid. Nah, masjid itu apa? Tempat ibadah. Ini penting. Menjadikan rumah itu seperti tempat ibadah. Di situ ada imam, ada makmum. Ya kan? Orangnya, jamaahnya, isinya warna-warna, tapi dalam satu komando. Itu namanya jamaah. Istri, suami, mertua, menantu gabung dari hiji. Itu dengan latar belakang yang berbeda. Tapi begitu berjamaah, imam Allahu Akbar, makmum langsung ikut Allahu Akbar. Dalam kondisi apapun, mohon maaf mbak-mbak sekalian, ketika seorang imam sudah takbiratul ihram, makmum kalau dia mau bermakmum di situ dalam satu masjid ya ikut takbiratul ihram. Nanti imamnya ruku, ikut ruku. Nggak boleh bangkil. Lho mbak, gue ruku. Bayarannya piro. Ora cetha kuwi. Iya, kalau sudah mau mengangkat calon suami dan jadi suami, jadi imam dalam rumah tangga itu, ya kemudian setia. Ruku bareng, sujud bareng. Tapi kan enak seneng ngarep loh, hidup kan jangan enak seneng ngarep seneng mburi. Ngarep ya enak, mburi ya enak, bergantung cara menikmatinya. Terus seneng mburi ini ya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai wong sandal yang sebelah itu. Ya, ini saya bikin perumpamaan kan gitu. Tapi kalau neng ngarep, bapak meneh sop pertama, sop kedua, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, saya kebak. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ora dalan iki. Ya Allah, donga pun tak ya Allah. Maca apa meneh ya Allah. Iya, menderita kan? Di tengah bisa menderita. Sing ning ngarep apa meneh? Kalau makmum kan enak. Ibaratnya rumah tangga, istri kan begitu. Amin. Meneng-meneh kan? Imam laki-laki harus mikir meneh. Surat apa meneh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kayaknya keren gue. Yasin. Berat. Ngerti rasa ini kena. Iman buaya kena. Kemaki. Belum mengarah dhewe.
Iya, itu artinya apa? Imam tidak ngerti makmum, suami tidak ngerti istri, laki-laki tidak paham istrinya yang perempuan, sehingga kemudian dia seenaknya sendiri membuat istri setia, taat, tapi dengan keterpaksaan. Ya kan? Rumah tangga kalau begitu sudah nggak nyaman. Mestinya kan suami ngerti, makmumnya canom kabeh malam minggu, aku mau sing cendak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sing mburi batin cocok banget. Mestinya begitu kan. Buatlah, maaf kaum laki-laki yang pada saatnya nanti menjadi imam bagi istrinya, buatlah istri senyaman mungkin, dia taat kepada suami dengan penuh kebahagiaan, bukan dengan penuh keterpaksaan. Iya. Kalau sudah menciptakan itu kan, tapi kadang-kadang ya ono makmum sing mbak nganu dawa masalah cendak masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kuwi meneh. Ora kreatif blas. Dadi imam ngono tok ora kenalan. Iki kliru. Iya, maksudnya bisa memahami indah rukuk bersama. Maka kadang ada anjuran kan imam sebelum ngimami takbir itu suruh balik kanan melihat makmumnya, satu melihat makmum sapa wae, kemudian disuruh noto sopnya. Ya, kan begitu. Makanya kemudian kan ada cerita kan waktu di Jakarta ada geger tentang apa itu namanya hukum meluruskan rambut rebonding gitu. Wah, fatwa MUI macam-macam geger. Bila ada santri pulang ke kampungnya, ke desanya, ditanya Pak Kiainya, di Jakarta kok rame rebonding apa to, Ling? Oh anu Pak Yai itu meluruskan Pak Yai. Oh ngono tak kira masalah opo. Nah kemudian Pak Yai ngimami sholat juga. Tolong softnya di rebonding. Luar biasa. Keren banget lah. Warpe gaya kan. Loh iya. Sekarang ini ana wong aneh-aneh. Gayane iki ben ketok keren ngomongnya sing angel-angel. Ya kan? Kalau yang pinter bahasa Arab, Arab sing ngomong ora mudeng arepe. So, kemudian kalau kita intelek nganggo bahasa Inggris nggak cetok kabeh. Padahal maaf, orang pinter itu yang memudahkan orang paham, mengkomunikasikan gagasan dengan mudah, orang lain paham. Itu tok yang namanya pinter. Bukan yang bahasa asingnya warna-warna. KKN, ibu-ibu banyak persoalan aktual yang harus kita selesaikan. Ibu-ibu bingung toh. Bu Nurah kapan, Mbak? Aktual itu nomor toh, Mbak? Anu Pak, Bu. Masalah yang masih hangat. Oh, aktual itu yang masih hangat. Oh, gitu. Malam-malam nyobain kopi, Mas. Diubah, Mas. Mumpung tesih aktual, Mas. Padahal begitu. Atau kemudian nganggo bahasa asing yang keliru. Kan ada juga kan begitu. Saudara sekalian, sebagai muslim kita harus sound system. Sound system itu apa? Iya kan? Kita harus menciptakan sekolah Kapolri. Kapolri bang. Loh, ini kejadian loh. Saudara sekalian, ini maaf tidak saya sebut profesinya. Pidato mantap. Saudara, saya minta tolong datanya yang aurat. Aurat jadi aurat. Yang lebih parah begitu. Pidato berapi-api. Saudara sekalian, dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita pertahankan prostitusi. Gitu. Sebelumnya kan, Pak, konstitusi. Podo wae. Ora dina. Makanya saya bikin yang mudah saja. Jadi begitu. Imam dan makmum mestinya kerjasama, ngomong yang bagus, dipahami, nanti rukuk bareng, sujud bareng. Nah ketika rukuk, kadang-kadang maaf, kepala kesenggol pantat. Saya ingin sampaikan pada saatnya Anda punya mertua, punya potensi untuk gesekan. Ya kan? Allahu Akbar, kepala kesenggol pantat. Kalau niatnya berjamaah di masjid, orang-orang wong nesu. Tidak ada yang marah loh. Allahu Akbar, saya genah. Enggak pernah. Kurang tahu. Iya kan? Sujud. Loh, apalagi kita orang Indonesia itu katanya mengikuti mazhab Imam Syafi'i kan? Yang kalau tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali kan? Sampai pijit jatuh aja nggak berani ngambil loh. Orang kita kan begitu, kalau sholat pijit jatuh rak dicicuk.
Karena katanya kalau bergerak lebih dari 3 kali batal. Turun juga pas sujud dincerisan. Tapi ya kan begitu. Ruku kepala kesenggol pantat orang nesu. Bayangkan kalau itu panggung dangdut. Tawur yakin. Ya kan? Nah nanti relasi kita, hubungan kita, mertua menantu suami istri mau dibikin panggung dangdut atau panggung jamaah masjid, kan begitu? Iya. Sujud kepala kesenggol kaki, ngeri mana kan? Sirabar kerama sikil perbanan, ngeri banget. Sujud ya tenang, mbak subhana rabbil a'la. Enggak pernah ganti bacaan. Sikile sebetulnya. Berang menang-menang. Baca geger berbeda dia. Permangsana apa? Lalu enggak, tetap baca tasbih. Begitu assalamualaikum warahmatullah, malah salaman. Ya kan? Yang nyenggol dengan yang kesenggol salaman, enggak pernah ada. Raiso. Nyenggol sirah. Engko ning jowo Mas. Enggak pernah begitu kan? Betapa mertua, menantu, suami, istri itu senggolan, gesekan sangat mungkin. Tapi kalau kemudian ditoto hatinya, ditata hatinya, gesekan senggolan itu biasa. Ibarat gelas, piring, sendok, senggolan bunyi, wajar. Yang penting jangan sampai pecah. Itu yang mestinya dibangun. Oh, tapi mertua pun jengkel ke ya. Nak ngomong ora barbar. Lah kok jawab ya mesti ora barbar. Jajal mbok nengke kan mesti meneng dhewe. Iya, kadang-kadang kita begitu itu. Makanya salam itu, salamnya imam dalam salat itu kan nggak boleh dijawab. Harus salam sendiri-sendiri kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah ini salam dewe-dewe. Enggak pernah waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sendiri-sendiri. Betapa kita diingatkan untuk masing-masing berbuat kebaikan, supaya kemudian kanan kiri suami istri mertua bisa terjalin komunikasi dengan bagus. Dan jika kemudian imamnya keliru, laki-laki mimpinnya keliru, makmum berkata indah, subhanallah, maha suci Allah, yang nggak pernah keliru hanya Allah. Imam bisa keliru, mertua bisa keliru, siapapun bisa keliru. Dengan kelembutan, dengan kebaikan, bukan demo. Ya kan? Apalagi nulis di Facebook. Morotua semrawut. Ya kan, tidak perlu begitu kan? Mestinya harus diselesaikan dengan bagus. Makanya disebut salam. Assalamualaikum warahmatullahi, saling memuliakan, saling menghargai. Itu ibaratnya masjid. Nah nanti diceklah calon mertua kita itu gimana? Dilihat. Ini kita main terminal tenang ini, Pak. Roda putih. Dipertimbangkan kan? Wah ini pasar ini kacau ini. Wah ini cocok masjid. Bagus, masjid itu kecil atau besar kelihatan lapang Mas. Ya kan? Merkorana kursi ini belakang. Lapang sekali kan begitu. Kelihatan lapang. Artinya kemarin sudah kita singgung di perdana itu, kekayaan itu kemudian bukan yang utama, ya kan? Tapi harus juga dicatat, harta memang tidak menjamin orang menjadi bahagia, tetapi tanpa harta cetok masalah lain. Ya kan gitu toh? Harta memang tidak bikin bahagia, tapi kalau tanpa harta cetok masalah lain. Ya makanya kemudian disuruh nyari semuanya. Oleh karena itu, supaya kemudian kayak masjid, jadi jam berapa Mas? Setengah 10. Masih lama tak? Iya. Pokoknya gak ada guyu aku mikir terus oh. Maka ya, oleh karena itu maka kemudian supaya kita nanti seandainya ketemunya model terminal, seandainya model pasar, tidak harus putus asa. Jangan sampai hanya gara-gara mengintip mertua jebule wah gayane empat terminal kok terus bawa colke, bawa putus tanpa ada kesalahan apapun dari dia, itu kezaliman. Ya kan? Maka mestinya harusnya aku tak ikut masuk mengubah suasana terminal menjadi masjid. Itu yang mestinya kita lakukan. Bukan kemudian wah sampai di sini. Nopo mertuamu terminal deh.
Wah, pakmu kita modelnya pasar. Tidak begitu. Tapi kemudian kita giring bersama-sama, kita ajak bersama-sama mengubah menjadi seperti masjid. Saya sebut seperti ya, bukan menjadi masjid. Kalau menjadi masjid tenan lesehan terus begitu. Ya mertamu, waduh dikira amin. Karena lesehan terus begitu. Ya, itu maka kemudian apa yang maksudnya dilakukan, maka kemudian kita mendapatkan catatan yang sangat indah. Satu, al-wadud, mencoba mencintai apa adanya, menerima apa adanya. Itu akan membantu, kemudian akan membantu kita menyelesaikan mungkin tidak seperti yang kita harapkan itu. Menerima apa adanya, tidak membandingkan istri kita, suami kita, mertua kita dengan siapapun. Nanti malah jadi masalah. Apalagi ini, saudara, itu kita hidup di zaman yang kemudian ketika pada saatnya menikah itu kan tidak seperti orang tua dulu. Orang tua dulu itu menikah dengan istrinya atau dengan suaminya, ya kenal itu tok, tidak pernah kenal yang lain. Hari ini itu kan pilihan terakhir toh. Setelah dengan ini tidak cocok, wah ini galak, ini nesunan, ini ngentutan, itu terus pilih akhirnya ketemunya ini. Tapi ketahuilah, begitu nanti ketemu dia menjadi pilihan kita dengan banyak pertimbangan, nanti dalam begitu masuk kita akan menemukan banyak kekurangannya. Di sini namanya ada al-wadud, mawaddah, mencintai apa adanya. Ya, mencintai apa adanya. Ya waktu kenalan luar biasa, jaimnya luar biasa, ngombe sithik-sithik, salah gimana. Ya kan masih minum Pak, ya diombe silah gimana begitu. Padahal kan mertua linawane halusnya rak karuan begitu. Nanti begitu nikah ngisai, ngono. Di mongkon. Atau kemudian dulu waktu dolan ke rumah orang tua, halus rak karuan ngombe sithik-sithik, begitu nikah sebule langsung buka lemari es, botol diangkat. Ya Allah, bojoku untoy. Terima apa adanya. Terus onone kuwi. Jangan banding-bandingkan. Pokoknya banding-bandingkan dengan siapapun, tidak cocok. Kayak boncengan udan terus poro kono. Ya Allah, ngerti mbek kae genah di mobil. Iki Pak motor tak stok kabeh. Pokoknya terus medun mas aku tak nurut kayak mas beliau dhewe. Itu tambah menyakitkan. Jangan membandingkan dengan siapapun. Ya, bahkan maaf, jangan bandingkan mertua dengan orang tua kita sendiri, jangan bandingkan suami dengan bapak kita, jangan bandingkan istri dengan ibu kita. Itu akan kemudian kalau nggak siap jadi masalah. Proiso masak misalnya. Itu masak hanya berak karuan tak buka apa? Yang ngerti ku godok tak banyu tak godok tok. Orang buka uyah, lu jadi ku rak doyan uyah di darah tinggi. Yo kayak buncis apa kok? Lah tak kira ku rak doyan. Lu rumang sama kedoyan banyu tok. Makanya kemudian yo wis lah poso Mas. Poso Senin Kamis apa poso mutih. Loh, kan gitu ada yang puasa mutih, padahal mutih nggak ada tuntunannya kan. Berbuka dengan nasi padang itu kan makruh, ya kan. Jadi kalau pas poso kemudian buka pakai nasi padang, hukumnya makruh. Nasi padang mesti padang jinggrang, rano lawi belas. Sebab putih tau. Oh itu kan nggak boleh, yang boleh kan yang enak-enak kan begitu ya. Al-wadud, mencintai apa adanya. Jangan membandingkan, karena setiap membandingkan pasti ketemu kekurangannya. Terima mertua, ya sebegitu itu, nikmati, ya kan. Karena nggak mungkin dijual kan, kira-kira begitu, so? Ya terima. Yang kedua, as-sitiroh, pinter menjaga rahasia. Jangan suka membicarakan istri, suami, mertua kepada orang lain, ya kan. Kalau kemudian sing diajak ngomong apa, menasihati, kalau ndak jelongkrong kayak. Misalnya laki-laki mampir tuku obat kulit, Mas, gue saat itu di bujuk kereman tuku obat kulit dong. Nah, skill kurangan, rampung kan? Kok kereman tuku obat kulit dong? Lah, yuk bujuku panu tok Mas masuk. Lah, yuk, lo kita putih lah, yuk ke panu kabeh.